Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran 6. Disimak sampai akhir ya. Kita mulai. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Baiklah. Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Ya, energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang. Bagaimana cara kerjanya? Ya, bahan yang dibutuhkan adalah beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua adalah kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. 3. 1 buah bola lampu senter. 4. Penjepit buaya. 5. Seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Nah, itu bahan-bahannya. Lalu cara membuatnya seperti apa? 1. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Gambarkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif. Ya, ini adalah melakukan percobaan sumber energi alternatif ya dari kentang. 1. Potonglah setiap kentang menjadi 2 bagian sama besar. 2. Tancapkan potongan paku dan uang logam pada masing-masing potongan kentang. 3. Hubungkan secara seri masing-masing potongan kentang dengan kabel atau kawat. 4. Hubungkan potongan kentang dengan bola lampu menggunakan kawat. Dan yang terakhir, amati apa yang terjadi. Ya, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Ya, mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Kita semua perlu menggunakan energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama yang pasokannya mulai menipis. Iya, minyak bumi itu adalah salah satu atau sumber energi utama yang ada di bumi yang pasokannya mulai menipis karena makhluk hidup di bumi sering menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Ya, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Masih bersama saya? Sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa aja ya energi alternatif? Yang pertama adalah matahari. Matahari dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, caranya seperti ini nih misalnya. Ada panel yang dapat menangkap energi matahari. Berikutnya angin. Angin digunakan untuk memutar turbin. Nah, jika turbin berputar, maka generator akan membangkitkan listrik. Yang ketiga, energi alternatif yang ketiga adalah air. Tenaga yang dihasilkan aliran air ini dapat menggerakkan turbin dan generatornya akan membangkitkan listrik. Yang keempat, gelombang air laut. Seperti apa ya gelombang air laut? Ya, perhatikan gambar. Ini ada gelombang air laut.
Nah, tenaga gelombang air laut dapat menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yang kelima, bahan bakar bio. Nah, bahan bakar yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Ini ada biodiesel dari yang diolah dari biji jarak. Dari biji jarak diolah menjadi bahan bakar dan mampu menggerakkan mobil. Selanjutnya, contoh dari bahan bakar bio selanjutnya adalah biogas. Biogas biasanya dari kotoran hewan atau kotoran manusia. Nah, seperti ini, teman. Kotoran hewan atau kotoran manusia ditampung akan mampu membangkitkan listrik, menyalakan televisi, atau mampu digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak air, contohnya seperti ini untuk memasak. Berikutnya yang terakhir adalah panas bumi. Panas bumi, energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Perhatikan gambar magma dalam perut bumi. Batu panas akan memanaskan air di sekitarnya sehingga menghasilkan sumber uap panas atau geyser. Uap panas mampu menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Demikian tentang energi alternatif. Diulang lagi ya, biar bisa. Oke, selamat belajar. Bye. Ya, kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis, misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan cara memperhatikan aspek ramah lingkungan, misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, setelah membaca teks di atasnya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya. 1. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? 2. Tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan. 4. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. 4. Berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Ya, menjawabnya berdasarkan teks di atas atau berdasarkan teks kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu kewajiban kita. Salah satu caranya dengan berolahraga. Lihat ke evaluasi.
1. Tulislah 4 contoh energi alternatif yang pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta pikiran. Dua, mengapa kita memerlukan energi alternatif? 3. Apa hubungan antara hak dan kewajiban dengan pemanfaatan energi alternatif? Jelaskan. 4. Apa yang perlu diperhatikan ketika membuat teks petunjuk? 5. Ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Saya kemarin baru saja dipelajari. Caranya, bilangan biasa dikalikan dengan penyebut atau sebaliknya kemudian ditambah dengan pembilang per penyebutnya. Ubah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Ubah 7. Ubah pecahan persen berikut menjadi pecahan yang paling sederhana. Delapan. Pada bulan November, Lani menggunakan 3/4 dari uang belanjanya untuk berbelanja makanan, alat tulis, dan sisanya 2/8 ditabung. Berapa persen uang yang ditabung? Jelaskan. Berapa persen uang yang digunakan untuk membeli makanan dan alat tulis? Jelaskan. Ya, berarti dari pecahan biasa diubah ke bentuk persen.